Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vie en Roses. When you kiss me heaven side, and though I close my eyes, I see La Vie en Roses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world of roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya sudah berada di Museum Sejarah Jakarta atau biasa yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Nah, jadi kali ini saya akan mencari narasumber untuk mengajak mereka atau seseorang berkeliling museum tersebut. Jadi ikutin sampai akhir ya teman-teman. Halo guys, jadi saya sudah bertemu dengan salah satu narasumber dan narasumber ini berada di sebelah kanan saya. Sebelumnya Kak, perkenalkan, aku Kansa Novren Fala. Kalau boleh tahu nih, nama kakaknya siapa ya? Nama saya Fahira. Oke, Kak Fahira datang ke sini karena apa ya Kak? Karena pengen ini aja liburan gitu. Oh, pengen liburan. Sebelumnya udah pernah kesini atau baru pertama kali nih Kak? Sudah sih, sudah beberapa kali. Tapi udah berkeliling museum gitu apa belum ya? Belum. Oh belum. Oke Kak, jadi tujuan aku tuh menghampiri kakak, ingin mengajak kakaknya berkeliling Museum Sejarah Jakarta atau biasanya dikenal dengan Museum Fathahillah. Apa kakaknya berkenan untuk ikut dengan saya berkeliling di Museum Sejarah Jakarta ini? Oh iya, boleh. Oke Kak, langsung aja ya Kak, aku jelasin dari bagian depan. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah ini. Nah kakaknya sebelumnya udah tahu belum sejarah Museum Fathahillah ini? Belum tahu. Oke Kak, jadi aku izin memberikan sedikit informasi. Kalau misalkan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah ini dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707 oleh Gubernur Jenderal yaitu John Van Horn, yang kemudian diselesaikan pada tanggal 10 Juli tahun 1710 oleh Abraham van Riebeeck. Oke, sebelumnya kakak juga udah tahu belum nih kalau misalkan Museum Fathahillah ini digunakan untuk apa? Belum tahu. Oke Kak, aku izin memberikan sedikit informasi. Kalau misalkan dulu Museum Fathahillah ini digunakan sebagai kantor Balai Kota Batavia dan juga kantor pengadilan. Tidak hanya Belanda juga yang menggunakan, namun Jepang juga menggunakan gedung ini sebagai kantor logistik tentara Nippon atau Jepang. Nah, itu berlangsung pada tahun 1142 sampai dengan 1945. Namun sebelum itu juga gedung ini tuh digunain sebagai markas Kodim, yang dimana kepanjangannya itu Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat. Nah, kemudian gedung ini, Museum Sejarah Jakarta ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu oleh Bapak Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974, dan di sana tertera ya, ada seorang pendiri yang bernama Fathahillah. Jadi museum ini dinamakan Museum Fathahillah. Terus juga di sebelah kiri kita Kak, dulunya di sebelah sana itu ada panggung dan tiang gantung yang dimana untuk menggantung dan pancung orang-orang tahanan yang berada di penjara bawah tanah. Nah selanjutnya Kak, boleh kita ke depan sebentar. Nah kakaknya bisa lihat di atas kayak seperti ada ruang. Bener gak Kak? Iya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan ruang, yang melainkan isinya itu ada lonceng besar atau biasanya zaman dulu disebut copola atau kopola,
yang dimana lonceng itu ketika berbunyi 3 kali itu menandakan bahwa ada orang atau tahanan yang ingin digantung atau dipancung di panggung tersebut. Nah, kemudian lonceng itu juga untuk memanggil masyarakat Batavia untuk menonton orang-orang yang digantung dan juga dipancung seperti itu, Kak. Oh iya, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam aja kali ya? Oke. Jadi teman-teman, kita sudah berada di dalam Museum Sejarah Jakarta dan begitu kita masuk langsung disambut dengan lukisan-lukisan yang berada di dinding ini. Nah, sebelumnya kakaknya udah tahu belum nih kalau misalkan lukisan ini dibuat sama siapa? Belum tahu tuh. Jadi aku pengen sedikit jelasin kalau misalkan dinding-dinding ini itu dibuat oleh sang pelukis bernama Harijadi. Nah, ruangan dan dinding-dinding ini tuh luasnya itu 200 meter persegi kalau kakak tahu ya. Terus juga dinding-dinding ini menggambarkan suasana kalangan-kalangan inlandse dan juga inlander. Nah, di sebelah situ. Terus juga ini kan masih banyak lukisan-lukisan yang belum jadi nih, seperti yang di atasnya belum terlukiskan dan masih banyak di sebelah sana yang belum terlukiskan. Karena kenapa? Karena pelukisnya ini, si Harijadi ini tuh udah meninggal dan kebetulan si dindingnya ini tuh lembab, jadi nggak dilanjutkan sama pelukis tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita udah berada di penjara bawah tanah, yang dimana penjara ini dulu dihuni oleh para lelaki yang ditahan sekitaran 50 orang, kurang lebih ya segitu. Terus juga kita mau langsung lihat ke dalamnya ya. Ayo kak. Kakaknya boleh kesini. Nah aku mau ngasih tahu nih kak, kalau misalkan dulu orang-orang di sini tuh ditahan, di kakinya itu dipakein sama bola-bola ini. Jadi buat pemberat mereka supaya mereka tuh nggak bisa kabur. Dan mereka dulu juga kalau misalkan mau ngapa-ngapain kayak buang air kecil, buang air besar dan lain-lainnya itu di sini. Sampai mereka tuh sebelum di hari pengadilan, sebelum ada pengadilan dari hakim, mereka tuh udah sempat meninggal duluan di sini kayak begitu. Jadi masih ada lagi penjara lainnya. Kebetulan penjara-penjara ini juga nggak hanya satu doang. Penjara-penjara ini tuh ada banyak, ada sekitar 1 sampai 5 sampai 1. Oke, jadi nih kan kita sekarang udah berada di penjara bawah tanah khusus wanita, yang dimana dulu para wanita tuh ditahannya di sini. Jadi berbeda dengan tahanan laki-laki. Nah ini juga kelihatannya lebih rendah dari penjara bawah tanah laki-laki tadi ya, bisa dilihat. Dan di sini juga kita nggak bisa masuk karena ada genangan air dan tingginya cuma 1 meter doang. Yang tadinya kalau misalkan di penjara bawah tanah laki-laki kita bisa masuk dan nggak kepentok, tapi kalau misalkan di sini sepertinya kita bakal kepentok kalau misalkan masuk. Terus juga dulu saking pendeknya ini, jadi tahanan-tahanan tuh udah pada meninggal duluan karena mereka terendam, tenggelam karena banyak air yang masuk ketika banjir dan lain-lain sebagainya. Dan ada salah satu pahlawan nasional yang pernah dikurung di sini, yaitu Cut Nyadin, yang dimana dia ditahan di sini sebelum dibawa ke Sumedang. Jadi teman-teman, kita sekarang udah berada di kawasan Kamar Diponegoro dan di sini juga banyak sejarah-sejarahnya Diponegoro ya. Mulai dari sini banyak silsilah dari Pangeran Diponegoro, mulai dari pengikut keluarga, pengikut laki-laki, pengikut perempuan dan lain-lain sebagainya. Nah kebetulan Pangeran Diponegoro kan dulu dia ditahan di sini bersama istrinya, yaitu Raden Ayu Retnoningsih. Jadi aku mau ngajak kakaknya nih langsung masuk aja ke kamarnya Diponegoro ya kak. Nah ini kamarnya Diponegoro kak. Jadi di situ ada kasur ya buat dia tidur. Habis itu ada meja, kursi, ada sangkar burung dan lain sebagainya buat dia istirahat pokoknya kamar ini.
Dan di sini juga ada penjelasannya teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan ke Museum Sejarah Jakarta ini udah bisa langsung dikasih tahu sejarah-sejarah Diponegoro seperti apa dan kamarnya juga seperti apa. Di sini ada puisi mengenai Pangeran Diponegoro yang dimana dibuat oleh karya Chairil Anwar. Ya pastinya kita udah nggak asing lagi sama penulis puisi tersebut. Dan selanjutnya di sini juga ada perjalanan Pangeran Diponegoro. Lalu di sini juga ada mata uang, koin dan uang kertas, mulai dari koin sampai kertasnya itu bergambarkan Pangeran Diponegoro, Kak. Oke, Kak, selanjutnya ini ada sumur yang dimana sumur ini tuh termasuk sumur tertua di Jakarta ya. Bisa dilihat sekarang menjadi kolam ikan. Ya, menjadi kolam ikan, dan dulu ini tuh digunain oleh para FOC buat ngasih kudanya minum, para kuda-kudanya jadi minum di sumur ini. Gitu. Oke guys, jadi kita udah berada di lantai 2 dan bisa kita lihat di sini ada jendela. Kalau misalkan dilihat dari sini sih emang pemandangannya bagus banget. Tapi kalau misalkan di zaman dulu nih Kak, jadi jendela ini tuh orang-orang ngeliat dari sini buat ngeliatin orang yang ingin diadili. Jadi kayak mau digantung dan lain-lain sebagainya. Orang-orang Belanda tuh ngeliatnya tuh dari jendela ini. Jadi kita sekarang udah berada di ruang furniture. Nah ini Kak, ada salah satu meja yang dimana meja ini tuh dulunya terbuat dari satu pohon kayu yang benar-benar gede banget, dan sekarang jadi mejanya kayak gini. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di ruang pengadilan zaman dulu, yang dimana nih ada meja dan kursi atau bangku ini tuh digunain buat pejabat-pejabat tinggi diskusi untuk mengadili atau menghakimi para tahanan yang ada, begitu Kak. Dan di sana juga ada lemari. Nah, lemari tersebut tuh buat nyimpen dokumen-dokumen tahanan pada zaman dulu. Nah, ini itu dulu gambaran kapalnya VOC, gambaran kapal Belanda yang dimana kapal ini tuh dulu ngambil rempah-rempah di Indonesia untuk diberikan ke negara-negara lain. Jadi, nah di sini juga ada meriam Cirebon ya Kak, yang dimana tuh dulunya buat menyerang para Portugis. Jadi gunain ini. Oke teman-teman, jadi ini destinasi terakhir kita. Ada banyak banget kursi di sini. Kalian bisa lihat berbagai macam. Nih ada kursi bangku panjang. Gimana nih perasaan kakak setelah mengelilingi atau berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta ini? Bagus-bagus sih, terus lumayan capek juga, tapi bagus. Oke deh. Sekian ya teman-teman dari saya dan kakaknya. Saya Kansa dan kakaknya Faira. Kami pamit undur diri ya teman-teman. Sekian, terima kasih.